Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila dengan NIM 220402015. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester Sistem Tenaga Listrik. Judul artikel saya yang pertama tentang Measurement Based Voltage Stability Assessment and Control on Current Hardware Testbed System. Nah, di sini problem statement-nya atau permasalahannya, eh, dalam konteks sistem tenaga listrik yang semakin kompleks, tantangan dalam menjaga stabilitas tegangan menjadi semakin signifikan, terutama ketika jaringan transmisi beroperasi mendekati batas beban maksimum. Ketidakstabilan tegangan dapat menyebabkan resiko kegagalan sistem yang serius, sehingga penting bagi operator untuk dapat memprediksi dan mengatasi potensi masalah ini secara tepat waktu. Meskipun metode penilaian stabilitas tegangan berbasis model telah banyak digunakan, ketergantungan pada akurasi model dapat mengakibatkan keputusan yang salah dan meningkatkan resiko keruntuhan tegangan. Nah, oleh karena itu diperlukanlah pendekatan baru yang memanfaatkan data pengukuran waktu nyata untuk melakukan penilaian stabilitas tegangan. Penelitian ini mengusulkan strategi penilaian stabilitas tegangan berbasis pengukuran dan kontrol loop tertutup yang telah diuji pada sistem current hardware testbed. Dengan mengintegrasi generasi konvensional, energi terbarukan, dan transmisi HVDC multiterminal, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan dalam memantau dan mengendalikan stabilitas tegangan serta memberikan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ketidakstabilan tegangan dalam sistem tenaga modern. Nah, di jurnal ini menggunakan metode pendekatan penilaian stabilitas tegangan berbasis pengukuran atau Measurement Based Voltage Stability Assessment MBVSA yang dikombinasikan dengan strategi control loop tertutup. Penelitian ini menggunakan model sistem N+1 bus untuk mempresentasikan infrastruktur kunci dari sistem eksternal dan pusat beban. Model ini memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap pada batas transfer daya pada beberapa saluran penghubung yang memberi daya pada area beban. Data pengukuran waktu nyata dari parameter sistem, seperti daya dan tegangan, digunakan untuk memperkirakan parameter sistem dan menghitung batas transfer daya. Selanjutnya, hasil. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa strategi penilaian stabilitas tegangan berbasis pengukuran atau MBVSA dan kontrol loop tertutup yang diusulkan efektif dalam meningkatkan stabilitas sistem tenaga. Metode MBVSA yang diterapkan mampu memberikan eh, informasi margin stabilitas yang lebih detail dan akurat untuk setiap saluran penghubung yang memberi daya pada area beban. Ini memungkinkan identifikasi potensi keruntuhan tegangan sebelum terjadi melalui peringatan multistage yang berbasis pada margin stabilitas daya aktif. Eh, dan hubungannya dengan keywordnya, itu kata kuncinya kan voltage stability. Karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan stabilitas tegangan dalam sistem tenaga listrik. Stabilitas tegangan merujuk pada kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan tegangan pada level yang dapat diterima saat terjadi gangguan atau perubahan beban. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah stabilitas tegangan sebelum terjadi keruntuhan. Dengan menggunakan metode penelitian stabilitas tegangan berbasis pengukuran MBVSA, penelitian ini memberikan alat untuk memantau dan mengevaluasi margin stabilitas tegangan secara real time. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem tetap dalam kondisi stabil meskipun ada fluktuasi dalam beban atau sumber daya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya tindakan kontrol preventif yang diaktifkan ketika margin stabilitas tegangan menurun. Dengan menerapkan kompensasi
ampere reaktif sun, sistem dapat meningkatkan margin stabilitas dan mencegah keruntuhan tegangan yang merupakan inti dari manajemen stabilitas tegangan. Judul yang kedua itu ada High Voltage Overhead Line Break Protection Based on Voltage Waveform Correlation. Di sini problem statement-nya adalah tingginya resiko terjadinya kelainan pada transmisi jalur udara tegangan tinggi akibat pengaruh faktor eksternal dan sambaran petir. Ketika terjadi kelainan patahan pada jalur yang masih tegang, hal ini dapat menyebabkan cedera atau kematian. Namun, perangkat proteksi yang ada saat ini hanya dapat mengeluarkan jalur yang rusak setelah jalur tersebut bersentuhan dengan tanah. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah prinsip baru untuk melindungi jalur udara tegangan tinggi dari kelainan patahan. Selanjutnya, jurnal ini menggunakan metode korelasi bentuk gelombang tegangan sebagai acuan proteksi. Nah, berdasarkan model RL dari transmisi jalur, metode ini memanfaatkan informasi tegangan sementara di kedua ujung jalur untuk menghitung selisih tegangan terukur atau MVD setiap fasa. Informasi arus sementara di kedua ujung jalur dan matriks impedansi jalur juga dimanfaatkan untuk menghitung selisih tegangan terhitung setiap fasanya. Koefisien korelasi diperkenalkan untuk mengukur tingkat korelasi antara MPD dan CPD. Hasil dari simulasinya menggunakan model 3 mesin 9 bus menunjukkan bahwa metode proteksi yang diusulkan dapat secara handal mengidentifikasi kelainan patahan di berbagai kondisi beban dan panjang jalur. Metode ini mampu bekerja dengan kecepatan dan kehandalan yang baik meski menggunakan frekuensi pengambilan sampel rendah dan panjang jendela data pendek. Dengan demikian, metode korelasi untuk bentuk gelombang tegangan ini efektif untuk diimplementasikan dalam aplikasi rekayasa tenaga listrik. Selanjutnya, hubungan dengan keyword ini, high voltage overhead lines, karena jurnal ini membahas mengenai metode proteksi baru untuk jalur transmisi tegangan tinggi udara atau high voltage overhead lines. Masalah utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah resiko yang dihadapi oleh jalur transmisi udara tegangan tinggi akibat pengaruh faktor eksternal dan sambaran petir. Jalur transmisi tegangan tinggi udara rentan mengalami kelainan patahan yang dapat menyebabkan bahaya. Metode proteksi yang diusulkan dalam jurnal ini secara khusus dikembangkan untuk melindungi jalur transmisi udara tegangan tinggi dari kelainan patahan. Model simulasi yang digunakan juga mewakili sistem transmisi daya tegangan tinggi yang menggunakan jalur transmisi udara. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode korelasi gelombang tegangan mampu mendeteksi kelainan patahan pada jalur transmisi tegangan tinggi secara handal. Dengan demikian, topik utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah melindungi jalur transmisi udara tegangan tinggi. Nah, judul yang ketiga itu ada An Analysis of the Optimal Switching Problem in Transmission System. Di jurnal ini, problem statement-nya itu berfokus pada tantangan dalam mengoptimalkan operasi sistem tenaga listrik melalui pengaturan saklar transmisi. Meskipun membuka jalur transmisi dapat mengurangi biaya operasi, solusi yang dihasilkan oleh teknik optimasi seringkali memerlukan pemutusan sejumlah besar jalur transmisi yang tidak praktis dan dapat mengkompromikan keandalan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi yang efisien untuk membatasi jumlah jalur transmisi yang harus diputuskan, sehingga dapat meningkatkan operasi sistem tenaga listrik tanpa mengorbankan keandalan jaringan transmisi. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan pengembangan model matematis yang dimodifikasi untuk masalah optimal switching transmisi atau ATS. Penelitian ini menggunakan formulasi pemrograman linear campuran atau MILP sebagai model standar untuk ATS yang merupakan perpanjangan dari model DC.
Untuk masalah aliran daya optimal atau DCOPF, model ini memodelkan operasi jalur transmisi melalui variabel biner yang menunjukkan statusnya atau terhubung atau terputus. Model ini yang dimodifikasi ditulis dalam bahasa pemodelan AMPL dan dipecahkan menggunakan solver CPLX. Penelitian ini juga mencatat waktu pemrosesan yang diperlukan untuk menemukan solusi optimal. Selanjutnya hubungannya dengan keyword, kata kuncinya kan problem in the transmission system. Karena fokus utama penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi dalam pengoperasian dan pengelolaan sistem transmisi listrik. Penelitian ini secara eksplisit membahas masalah optimal switching dalam sistem transmisi, di mana pengoperasian jalur transmisi yang tidak efisien dapat menyebabkan biaya operasi yang tinggi. Masalah ini merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sistem transmisi. Salah satunya masalah yang dihadapi dalam sistem transmisi adalah menjaga keandalan saat melakukan optimasi. Dan penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pemutusan terlalu banyak jaluran transmisi dapat mengkompromikan keandalan sistem, sehingga penting untuk menemukan keseimbangan antara penghematan biaya dan keandalan. Judul yang keempat, A Model-Based DC Fault Location Scheme for Multi-Terminal MMSC HPDC System Using a Simplified Transmission Line Representation. Problem yang dibahas di jurnal ini adalah menentukan lokasi saluran DC yang terjadi pelimpahan pada sistem MTDC berbasis MMC. Secara akurat sangat penting untuk memastikan pemulihan daya yang cepat. Metode lokasi saluran yang ada sebelumnya memiliki keterbatasan seperti ketergantungan yang tinggi pada kecepatan gelombang perjalanan dan kerumitan algoritma. Oleh karena itu, metode lokasi domain waktu yang lebih akurat diperlukan. Selanjutnya, metode menggunakan representasi estimasi resistan RL dari transmisi saluran dengan menggunakan data tegangan dan arus yang diukur dari ujung saluran terganggu. Rumus lokasi pelimpahan yang diusulkan dapat menghitung lokasi pelimpahan dengan akurasi tinggi. Representasi yang disederhanakan secara signifikan mengurangi beban komputasi algoritma deteksi pelimpahan. Simulasi transien elektromagnetik dari sistem MTDC berbasis MMC digunakan untuk mengkonfirmasi efektivitas pendekatan yang diusulkan. Hasilnya menguatkan bahwa skema yang diusulkan memiliki kemampuan yang kuat dan hampir tidak terpengaruhi oleh daya yang ditransmisikan atau resistansi pelimpahan. Nah, hasil utama dari penelitian ini adalah algoritma gradien tegangan yang diusulkan mampu dengan handal mendeteksi kejadian pelimpahan DC. Nilai gradien tegangan melewati batas ambang yang disetel jika terjadi pelimpahan. Selanjutnya, metode klasifikasi tipe pelimpahan dapat dengan akurat membedakan pelimpahan internal atau eksternal berdasarkan kosinus sudut serta termasuk antara deviasi arus sebelum dan sesudah kejadian. Representasi R sampai L, transmisi saluran yang diestimasi dapat menggambarkan karakteristik pelimpahan saluran DC dengan baik. Kesalahan lokasi hanya dalam rentang 1% jika parameter R sampai L sesuai dengan hasil estimasi. Koefisien lokasi lambda yang dihitung oleh rumus yang diusulkan akan berfluktuasi di sekitar nilai acuan yang sesuai dengan lokasi pelimpahan sebenarnya. Hubungan jurnal ini dengan kata kunci transmission line representation, metode lokasi pelimpahan yang diusulkan dalam jurnal ini didasarkan pada representasi, estimasi, resistansi, dan induktansi dari transmisi saluran. Representasi ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik pelimpahan sistem secara sederhana.
parameter L dan L dari representasi R sampai L transmisi saluran diestimasi berdasarkan data simulasi menggunakan model FDTL yang lebih akurat. Model FDTL itu memperhitungkan karakteristik transmisi saluran secara rinci. Nah, estimasi parameter R dan L dilakukan dengan mengevaluasi persamaan kerangka aliran untuk lingkaran yang terbentuk oleh salah satu terminal saluran dan lokasi pelimpahan prasetel selama percobaan. Akurasi representasi R sampai L dievaluasi dengan membandingkan kesalahan lokasi ketika parameter L dan L diubah. Hanya nilai dekat dengan hasil estimasi yang memberikan kesalahan rendah. Yang terakhir, hybrid power transmission technology in a wind turbine generation system. Problem dari jurnal ini adalah tingginya tingkat kegagalan pada gearbox eh, pada sistem transmisi tenaga angin yang menyebabkan biaya pemeliharaan yang cukup mahal. Teknologi transmisi hidrostatik juga sudah mulai diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, pompa hidrolik yang didorong secara langsung oleh roda angin memerlukan volume yang besar yang sulit untuk diproduksi. Eh, Jurnal ini menggunakan metode teknologi transmisi daya hybrid yang menggabungkan transmisi gigi tunggal dan pompa hidrolik berkecepatan rendah dengan menambahkan transmisi gigi tunggal antara roda angin dan pompa hidrolik dapat mengurangi volume pompa sehingga mempermudah produksinya. Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa sistem transmisi daya hybrid mampu mengendalikan kecepatan putar generator untuk sinkronisasi dengan jaringan melalui kontrol variabel displacement motor hidrolik. Sistem juga mampu memaksimalkan penangkapan daya dengan mengendalikan kecepatan putar rotor. Model prototipe 20 kW menunjukkan kinerja transmisi daya hybrid ini mampu bekerja dengan efisiensi hingga 60%. Hubungannya dengan kata kunci dalam jurnal ini adalah hybrid power transmission yang menjelaskan mengenai teknologi transmisi daya hybrid. Teknologi ini merupakan jawaban atas masalah transmisi konvensional yang digunakan pada sistem pembangkit tenaga angin, khususnya tingginya tingkat kegagalan pada gearbox. Untuk itu, peneliti mengembangkan skema transmisi daya hibrida yang menggabungkan transmisi gigi tunggal dan pompa hidrolik berkecepatan rendah. Dengan kombinasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan kelebihan masing-masing sistem transmisi sekaligus mengatasi kelemahannya. Seluruh isi jurnal ini membahas mengenai analisis, pemodelan, simulasi, dan pengujian eksperimen terhadap kinerja sistem transmisi daya hibrida yang diusulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi ini mampu memenuhi kebutuhan operasi pada berbagai kondisi. Dengan demikian, topik utama yang diangkat dalam jurnal ini yaitu hybrid power transmission, yaitu mengenai perancangan dan evaluasi kinerja teknologi transmisi daya hibrida untuk sistem pembangkit tenaga angin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.